Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya B. Jalaladdin Harahap, NIM 19442-958 PT 080090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan mini project saya, acara ketiga mengenai penanaman dan pemupukan. Penanaman adalah kegiatan pembenaman biji pada tanah untuk memperoleh produktivitas tinggi atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman. Penanaman merupakan kegiatan menanam benih atau bibit pada suatu lahan yang telah disediakan. Dikutip dari Harnell 2012, Haspilani 1995 juga menyatakan bahwa penanaman adalah menanam biji pada suatu tempat yang memiliki jarak tertentu. Pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman, di mana diperkuat dengan pendapat Mansur et al. 2021, pemupukan adalah pemberian bahan organik maupun bahan non-organik ke dalam tanah ataupun tanaman. Fungsi pemupukan menurut Mansur et al. 2021 adalah mengganti unsur hara yang hilang karena terangkut dengan hasil panen, pencucian, dan sebagainya, melengkapi penyerapan unsur hara secara alami untuk memenuhi kebutuhan tanaman, memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik atau mempertahankan kondisi tanah yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan dilakukan mini proyek ini ialah untuk mengetahui metode penanaman yang dilakukan, serta untuk mengetahui pertumbuhan tanaman dengan adanya perlakuan pemupukan dengan dosis yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, alat yaitu cangkul, gayung, alat tulis, serta kamera. Untuk bahannya ada air mineral, tanah, biji Aratus hypogea, ataupun biji kacang tanah, pupuk NPK, serta plastik bekas minyak goreng. Pada kegiatan praktikum, di sini ada profil tanaman di mana biji yang saya gunakan adalah biji Aratus hypogea atau biji dari kacang tanah, berasal dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Leguminales, famili Papilionaceae, genus Arachis, spesies Aratus hypogeae. Untuk morfologi akar, kacang tanah memiliki akar yang bisa tumbuh sampai kedalaman 30 cm dari permukaan tanah, di mana pada akar kacang tanah ini mengandung Rhizobium radicola yang bersimbiosis dengan tanaman kacang tanah, di mana bakteri ini dapat mengikat nitrogen bebas di udara, sehingga kebutuhan unsur nitrogen tanaman kacang tanah dapat terpenuhi. Morfologi batang kacang tanah, ada dua tipe kacang tanah, ada yang tumbuh tegak dan ada yang menjalar. Pada tanaman kacang tanah yang bertipe tegak, batangnya tumbuh lurus ke atas, sedangkan pada tipe menjalar, cabangnya tumbuh ke samping namun ujungnya tetap mengarah ke atas. Morfologi daun, tanaman kacang tanah memiliki tipe daun majemuk, terdapat 4 helai anak daun dalam satu tangkai, bentuknya agak lonjong dengan tipe tulang daun yang menyirip. Morfologi bunga, bentuk bunga tanaman kacang tanah mirip dengan sayap kupu-kupu. Semua ordo Leguminales atau kacang-kacangan memiliki bentuk bunga yang agak mirip. Warna bunga tanaman kacang tanah adalah kuning terang dan tumbuh dari ketiak daun. Morfologi buah dan biji kacang tanah. Kacang tanah yang masih memiliki kulit ini sebenarnya adalah polong. Polong ini berkembang di bawah tanah karena setelah terjadi pembuahan, bakal buah akan tumbuh memanjang atau disebut dengan tangkai polong. Untuk kegiatan praktikum selanjutnya, media yang digunakan dalam penanaman. Media yang digunakan yaitu tanah dan pada polybag yang saya gunakan saat itu plastik bekas minyak goreng. Proses transplantasinya dilakukan dengan menanam biji Aratus hypogea atau kacang tanah di dalam media tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pemeliharaannya dilakukan pengairan atau penyiraman. Pengairan atau penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada minggu pertama dan sekali sehari pada minggu selanjutnya. Penyiangan dilakukan pada minggu kedua bersamaan dengan proses pemupukan. Pengukuran parameter. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun yang diperoleh dari panjang daun kali lebar daun. Pengukuran dilakukan seminggu sekali, yaitu pas hari Senin dengan mencatat hasil pengukurannya. Berikut hasil
dan pembahasan yang saya peroleh selama proses pengamatan, di mana dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kacang tanah untuk tiap minggunya mengalami peningkatan baik itu pada polybag pertama maupun pada polybag kedua. Namun sayangnya pada minggu keempat pada polybag 2 setelah proses pengupukan mengalami kelayuan dan hampir mati akibat kelebihan dosis yang diberikan. Di mana setelah minggu keempat saya mengamati adanya nodul pada akar kacang tanah. Namun nodulnya itu masih dalam bentuk yang kecil-kecil. Pemupukan jenis pupuk yang saya gunakan yaitu adalah pupuk NPK, di mana pemberian pupuk yang saya lakukan dengan metode top dress placement. Makmur dan Zainuddin 2020 menyatakan bahwa cara pemupukan dapat dilakukan menggunakan 3 taraf, yaitu menaburkan pupuk sekitar batang tanaman, cara menugal, dan cara larikan. Di mana kandungan NPK ini mengandung kadar protein N, tetapi pemenuhan unsur N saja tanpa P dan K akan menyebabkan tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit, dan menurunnya kualitas produksi, di mana pemberian pupuk NPK ini akan meningkatkan pH tanah, N total, pH tersedia, dan K tersedia di dalam tanah, kadar dan sarapan hara NPK tanaman, dan meningkatkan produksi tanaman, di mana di NPK ini dapat membantu para petani untuk menggunakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, karena komposisi N, P, dan K dapat diformulasi berdasarkan uji tanah. Ini saya kutip dari Pratikta et al. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang tanah yaitu ada cahaya matahari, kualitas benih, air, temperatur, nutrisi, serta unsur hara dalam tanah. Di mana Hulopi 2008 menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman kacang tanah perlu ditambahkan dengan pupuk anorganik yaitu dengan pupuk NPK. Namun, yang paling dominan adalah ketersediaan unsur hara dalam tanah, sehingga dapat mensuplai nutrien yang cukup bagi tanaman. Penambahan pupuk dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kacang tanah, di mana dengan penambahan pupuk ini, aktivitas pertumbuhan tanaman kacang tanah dapat dilaksanakan, baik itu pertumbuhan vegetatif serta generatifnya. Setiawan et al. 2016 menyatakan bahwa peranan fosfor yang terpenting bagi tanaman, yaitu untuk memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran, serta memacu pertumbuhan generatif tanaman. Untuk kesimpulan yang saya simpulkan selama proses pengamatan ini, diketahui bahwa metode penanaman yang dilakukan yaitu biji Aratis hypogea atau biji kacang tanah ditanam pada media penanaman yaitu media tanah dalam polybag. Pertumbuhan tanaman dengan pemberian pupuk NPK dosis 0,75 gram per polybag menghasilkan pertumbuhan pada tinggi tanaman, banyak daun, dan luas daun yang lebih optimal dibandingkan dengan pemberian pupuk NPK dosis 1,5 gram per polybag, di mana dengan pemberian 2 kali dosis yang dianjurkan, tanaman akan layu dan juga bisa mati. Pemberian pupuk NPK sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman Aratis hypogea, di mana di dalamnya mengandung nutrien yang sangat dibutuhkan tanaman untuk proses produksi. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Dari sinilah saya kutip-kutip pernyataan-pernyataan yang ada di PPT saya. Ini lampirannya di mana Sondak et al. 2012 menyatakan bahwa tanaman kacang tanah membutuhkan pupuk nitrogen sebanyak 50-100 kg per hektar yang diberikan saat tanam. Di mana faktor pupuk NPK Mutiara ini terdiri dari 3 taraf, yakni taraf pertama dosis pupuk NPK 150 kg per hektar, di mana itu dapat dibuat 1,5 gram per polybag. Dosis kedua di mana 300 kg per hektar, di mana 3 gram per polybag. Dosis ketiga 450 kg per hektar, yaitu 4,5 gram per polybag. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk 500 sampai 100 kg per hektar digunakan dosis pupuk NPK 0,75 gram per polybag. Ini rangkaian putek yang saya ambil selama proses pengamatan pertumbuhan tanaman.
Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.